Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang anggap kita sebagai keset, jangan percaya. Nabi menyebut kita sebagai tiang. Kenapa tiang? Sebab seluruh yang ada dalam bangunan kepadanya bertumpu. Perempuan tuh, semua urusan dalam rumah tangga tumpuannya sama perempuan, kan begitu? Makanya teman-teman serius sekalian, kalau perempuannya kuat-kuat, yang di rumah tuh kuat-kuat semuanya. Kalau perempuannya rapuh, di rumah itu juga semuanya rapuh. Coba lihat aja, kalau udah ngeliatin orang gitu, suami bahagia, anak bahagia, itu pasti karena ada perempuan, ibu di dalam rumah tersebut yang bahagia. Tapi begitu semuanya kayak yang loyo banget, kayak hidup segan mati tak mau gitu, kayak yang aku adalah orang paling menderita di dunia. Kenapa nih COVID nggak kelar-kelar? Kenapa kita nggak bisa kayak orang piknik gitu? Dari dulu, sejak nggak ada karantina, kita juga emang nggak pernah keluar negeri, katanya gitu. Ya kan mestinya disyukurin ya, nggak ada urusan sama karantina beberapa hari juga. Emang dari dulu juga nggak pernah pakai paspor. Teman-teman sihku sekalian yang saya muliakan, tuh kalau udah yang sedih-sedih semua dalam rumah tuh pasti ada cewek yang tukang sedih dalam rumah tersebut. Ibunya tuh tukang sedihan. Makanya keluarga begitu semua modelannya. Karena kamu tiangnya, teman-teman. Ini saya punya cerita. Ada namanya Syekh, saya sempat ziarahi kemarin waktu di Mesir. Namanya Ibnu Daqiqil Aid. Saya tuliskan juga nggak salah ya di buku Muhasabah Cinta mungkin. Namanya Syekh Ibnu Daqiqil Aid. Namanya tuh ada gitu, tapi orang enggak panggil namanya karena sesudah kejadian ini semua orang memanggil dia sebagai Ibnu Daqiqil Aid, Syekh Tepung Lebaran. Mana ada Syekh dipanggil Tepung Lebaran? Ini ada gara-garanya, ada sebabnya. Jadi nih, ada seorang Syekh besar, ilmunya Masya Allah luar biasa, istrinya sangat solehah, nggak pernah nuntut, nggak pernah apa-apa gitu. Mereka hidup miskin tapi kaya dalam hal agama, kaya dalam hal ibadah. Ini ya, kehidupannya kelihatannya miskin secara materi tapi mewah secara agamanya. Sunnah-sunnah ada, Quran ada, kajian ada, sholat duha ada, tahajud ada, zikir ada, keluar masuk kamar mandi ikutin sunnah, cara makan ikutin sunnah. Tuh mewah rumah tangganya secara agama, meskipun minimalis, sangat sederhana, bahkan bisa dibilang miskin secara materi duniawi. Satu waktu si istrinya Syekh ini nih lagi jalan, ketika didengar ada orang-orang lagi muji-muji suaminya, kepo, pengen tahu. Dan anak-anak muda aja bilang, ih Syekh kita tuh ya ampun, pinter betah pokoknya, pinter banget, kayak wis komputer berapa tuh ya di kepalanya gitu. Zaman itu belum ada komputer ya, kayak nampung memorinya tuh banyak banget gitu di kepalanya. Ini tahu, itu tahu, sejarah hafal, wih luar biasa. Siapa gurunya ya? Katanya si anak-anak itu, kita nggak pernah tahu gurunya yang sekarang masih ada gitu, yang tentu orang tahu siapa gurunya, tapi maksudnya udah meninggal gitu. Gurunya yang sekarang tuh, yang membesarkan dia sampai sekarang tuh siapa gitu? Pasti gurunya tuh lebih hebat lagi dari dia gitu. Si istri nih denger kayak begitu, disamperin sama dia.
Kalian lagi ngomongin suami saya. Oh iya, ibu. Iya. Masya Allah. Kalian penasaran pengen tahu gurunya suami saya? Ibu tahu? Ya tahu, kan saya istrinya. Siapa bu sebenarnya gurunya suami ibu? Saya. Kalau kalian nggak percaya, ntar tungguin ya. Kalau hari raya sholat id, saya nggak mau ngajarin khutbahnya. Iya deh, kita mau liatin. Udah pamitan pulang. Sepanjang Ramadan tuh suaminya ngajar juga, ngimamin sholat id, sholat taraweh, sholat apa segala macam gitu. Tapi orang-orang pada nungguin nih kalau id nih khutbah, gurunya nggak mau ngajarin dia, istrinya nggak mau ngajarin dia gimana keluarnya gitu. Masuk lebaran, masuk puasa, istrinya yang biasanya nggak pernah minta apa-apa sama suaminya, mulain bilang itu, bang, disebutin anaknya gitu ya, kemarin tuh pulang dari rumah temennya, dia cerita katanya habis makan kue enak dah bang, saya udah belajar cara bikinnya, ntar kalau mau lebaran kasih saya tepung ya bang, saya mau bikin kue lebaran. Oh iya, subhanallah, emang kebetulan ya, itu di masa-masa lebaran, di masa-masa puasa nggak dapat rezeki lebih buat beli tepung lebaran. Memang semiskin itu mereka, jadi nggak keburu-keburu buat beli tepung lebaran, cuman keburunya buat buka sahur gitu aja. Tambah deket-deket lebaran nih, istri yang nggak pernahnya malah mulai ngerongrong, bang, tepung lebarannya udah ada bang, saya udah belajar, udah bisa bikin kuenya, udah nanya ke tangga sebelah, tepung lebaran ya bang. Iya, sedih hati suami karena istrinya ini sangat soleh. Beda sama istri emang tukang minta, beda. Kamu nggak bisa praktekkan ini kepada suamimu jika selama ini kamu selalu menjadi tukang rongrong buat dia, nggak pernah minta-minta istrinya selama ini. Jadi kan begitu dia minta, kan jadi bahan pikiran buat suaminya gitu. Ya Allah, nggak pernahnya minta. Begitu minta saya nggak bisa ngasih, sedih gitu suaminya. Ntar dah tungguin. Mudah-mudahan akhir Ramadan nih ada yang bisa kita dapat rezeki. Gitu. Sampai malam lebaran teman-teman, itu benar-benar gak ada gitu. Dan subhanallah si istri yang emang udah sengaja di skenario sama dia, setiap kali suaminya mau buka kitab, bang, tepung lebaran gimana bang? Tiap kali mau mikirin nih khutbah id, saya mau bahas apaan ya bang, tepung lebarannya dulu dong bang. Gimana tuh kabar tepung lebaran saya? Kesian loh, anak itu udah saya janjiin, saya mau bikinin kuenya, udah saya juga udah belajar caranya, udah tahu saya, tepungnya dong bang. Teman-teman saudara sekalian, sampai malam lebaran gak dibiarin suaminya punya pikiran untuk bisa belajar apa-apa kecuali dirongrongin urusan tepung lebaran. Sampai istrinya tuh bilang gitu malam hari itu, bang, kali-kali ntar kalau abisnya selesai khutbah id, kalau ada yang ngasih ntar beliin saya tepung lebaran ya bang. Saya udah bilang sama yang punya tokonya tuh, biar besok juga biar kata lebaran dia mau ngejual buat saya bang. Iya, jadi nih orang mau khutbah pikirannya tepung lebaran. Datanglah ke khutbah id, sholat lebaran kan. Saat sholat lebaran tuh biasa-biasa aja, semuanya rapi sholatnya. Habis selesai sholat kan khutbah tuh, murid-muridnya udah ini nih, udah mikirin gitu, ini bener nggak ya katanya istrinya. Dan itu udah tersebar di antara murid-murid nih, bukan cuma dia doang yang tahu nih, tapi semua yang hadir nih lagi nunggu-nungguin. Nih katanya nggak diajarin sama bininya, nih keluarnya gimana nih kalau nggak diajarin sama bininya, beneran loh.
Di saat beliau mau menyebutkan hadis, mau menyebutkan ayat, tuh urusan tepung lebaran kegambar di pikirannya. Akhirnya bukan dia ngomongin sesuatu, malah ngomongin tepung lebaran. Tepung lebaran itu bener-bener keliru-keliru ngomongnya, dan banyak diantara yang nyebut dakikil id, dakikil id. Katanya orang-orang beneran kalau nggak diajarin sama bininya dia nggak bisa apa-apa ternyata. Masya Allah. Ini cerita ngasih tahu betul pengaruhnya seorang perempuan yang soleha, terhadap diri suami dan anak-anaknya. Makanya teman-teman saya sekalian, kalau presiden itu disebut 01, istrinya presiden tuh 00. Kan begitu. Maka demikian pula dengan dirimu. Sebagai perempuan kamu sangat berharga dan sangat berpengaruh. Nabi Muhammad menyebutmu sebagai tiang. Sebagai tiang. Jadi kalau kamu ngelihat suamimu ambruk, anak-anakmu ambruk, kamu harus tahu bahwa sebenarnya yang harus dikuatkan, yang harus dikokohkan terlebih dahulu adalah dirimu. Jadilah kuat untuk bisa menguatkan, sebab kamu adalah tiangnya. Coba ibu-ibu nih yang udah pada punya suami, saya rasa kamu ngerti deh apa yang saya maksudkan. Begitu perasaanmu menyenangkan, kamu bahagia, kamu akan lihat suami kamu juga begitu, anak-anak juga begitu, pada ceria, semuanya pada senang, semua. Tapi begitu kamu sumpah, coba diingat-ingat. Begitu kamu sumpah, begitu kamu sedih-sedihan mulu, begitu kamu uring-uringan, ya Allah, ya Allah, kamu PMS serumah ikutan PMS. Betul begitu? Betul begitu? Nggak salah, Nabi itu menyebut kita sebagai tiang, karena urusan rumah tangga